Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Putri Sahara dari kelas MPI 1C. Di sini saya akan mempresentasikan tentang literasi digital dalam pembelajaran multikultural. Yang pertama ada pengantar konseptual. Hadirin sekalian, pada pembagian lanjutan ini kita memasuki suatu isu strategis dalam pendidikan abad ke-21. Literasi digital dan hubungannya dengan pembelajaran multikultural. Dokumen yang kita kaji menegaskan literasi digital bukan hanya keterampilan teknis, tetapi kemampuan kritis, etis, dan kolaboratif dalam pengelola informasi, komunikasi, dan interaksi pada ruang digital multikultural. Disinilah peran guru, terutama guru PAI, menjadi sangat penting sebagai pembimbing nilai di tengah kemajemukan budaya dan arus informasi digital. Mengapa literasi digital penting dalam pembelajaran multikultural? Ada 3 urgensi utama. A. Keragaman budaya makin kompleks, yaitu peserta didik hidup dalam ruang sosial yang heterogen, berinteraksi dengan keberagaman budaya, nilai, bahasa, dan identitas, terutama melalui internet. B. Informasi tidak lagi netral. Media digital menyajikan informasi bercampur fakta, opini, bias, dan bahkan ujaran kebencian. Siswa perlu kemampuan filtrasi, evaluasi, dan berpikir kritis. Yang C. Pembelajaran karakter multikultural, yaitu literasi digital membantu siswa memahami perbedaan, mengelola konflik, dan membangun toleransi, nilai inti pendidikan multikultural. Semuanya ini ditegaskan melalui penelitian bahwa literasi digital memperkuat toleransi dan kohesi sosial di lingkungan sekolah. Selanjutnya ada dimensi literasi digital dalam pendidikan multikultural. Mengacu pada isi dokumen, ada 4 dimensi utama yang harus dikuatkan. Yang pertama, akses informasi. Siswa perlu mampu menemukan informasi yang relevan, terpercaya, dan berperspektif global. Platform digital menyediakan akses luas ke budayaan dunia. Yang kedua, ada evaluasi kritis. Kemampuan membedakan hoax, bias, stereotip, dan naratif ekstrim yang sering menyasar kelompok minoritas budaya. Yang ketiga, ada produksi konten. Siswa tidak hanya mengonsumsi tetapi memproduksi konten digital yang etis, moderat, berbudaya, dan bermanfaat. Yang keempat, ada interaksi lintas budaya. TIK memungkinkan kolaborasi antar budaya melalui forum digital, video konferensi, proyek daring tersebut. Ini membangunkan empati dan kompetensi sosial global. Semua dimensi ini ditegaskan penting dalam berbagai penelitian pada dokumen. Integrasi literasi digital dalam pembelajaran multikultural. Berikut strategi kunci yang diturunkan dari dokumen. Yang A. Pembelajaran aktif berbasis teknologi. Beberapa contoh implementatif. Project based learning dengan topik budaya lokal global, analisis video artikel, unggahan media sosial, diskusi daring multibudaya, presentasi digital lintas kelompok. Pendekatan ini meningkatkan kritis, kolaboratif, dan toleransi budaya. Yang B. Penguatan kompetensi digital guru. Dokumen menekankan bahwa guru yang kompeten secara digital mampu merancang pembelajaran inklusif dan dialog untuk siswa yang beragam. Program yang perlu dilakukan: pelatihan e-learning, pembuatan konten digital, manajemen kelas virtual, etika digital, penggunaan multimedia multikultur. Yang C. Inovasi media e-learning. Teknologi dapat memfasilitasi pengalaman belajar multikultural. Platform LMS, video interaktif, game edukasi, simulasi budaya, forum reflektif,
Media digital melatih berpikir kritis, analisis, perspektif budaya, dan resolusi konflik. Yang D. Pembentukan karakter multikultural berbasis digital, nilai yang diasah. Toleransi, anti-diskriminasi, empati, moderasi, kecerdasan sosial digital. Dokumen menegaskan bahwa pendidikan multikultural yang kuat akan meminimalisir konflik sosial dan peningkatan kohesi masyarakat. Selanjutnya ada peran guru dan institusi pendidikan. Ada dua simpul peran besar. Yang pertama, guru sebagai fasilitator multikultural digital. Guru bertanggung jawab dalam memilih materi digital yang inklusif, memediasi diskusi lintas budaya, menangani misinformasi dan bias, membangun ruas aman digital untuk siswa. Ini merupakan kompetisi pedagogis abad ke-21 yang tak terhindarkan. Yang kedua ada sekolah sebagai ruang edukasi multikultural. Sekolah perlu menyediakan infrastruktur digital, membuat kebijakan anti-bully yang anti kekerasan budaya, mendorong kolaborasi lintas budaya, mengembangkan kurikulum responsif digital multikultural. Hal ini sangat relevan dalam konteks masyarakat Indonesia yang majemuk. Tantangan utama yaitu dari dokumen beberapa tantangan ditemukan. Ketimpangan akses digital, rendahnya literasi digital guru, konten digital yang bias budaya, kompetisi konflik akibat ujaran kebencian, kurangnya kurikulum integratif digital multikultural. Disinilah pendidikan memainkan peran sentral untuk merespon isu ini secara sistematik. Rekomendasi implementatif. Untuk memaksimalkan integrasi literasi digital multikultural, saya merekomendasikan yang pertama, penguatan kurikulum multikultural berbasis digital, mengintegrasikan aspek multikultural pada setiap mata pembelajaran termasuk PAI. Yang kedua, pelatihan guru literasi digital profesional. Guru harus dapat mengelola pembelajaran berbasis teknologi secara efektif. Yang ketiga, program meningkatkan kesadaran moderasi digital, yaitu anti-hoax, anti-kebencian, dan edukasi etika digital. Yang keempat, model PJBL, lintas budaya secara online, yaitu siswa mengerjakan proyek budaya secara kolaboratif. Yang kelima, penguatan infrastruktur dan akses digital, yaitu agar semua siswa punya kesempatan belajar yang setara. Langsung saja ke penutup. Sebagai penutup, izinkan saya menegaskan satu gagasan, literasi digital bukan hanya keterampilan, tetapi peradaban. Dan pendidikan multikultural bukan hanya wawasan, tetapi masa depan. Integrasi keduanya akan melahirkan generasi yang cakap digital, yaitu toleransi, berwawasan global, berakhlak sosial, serta siap menyongsong Indonesia emas yang inklusif dan berkeadaban. Kami ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum